Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yadi Rasyadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 29 Jakarta. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak kepada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami tujuan pengajaran dan juga memahami tujuan pembelajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat semboyan yang digunakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama adalah Ingarso Tsuntulodo. Ini menggarisbawahi pentingnya perilaku dan teladan dari pihak atau guru. Guru diharapkan menjadi contoh yang baik bagi para siswa dalam perilaku etika dan tanggung jawab. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu karakter dan moral siswa melalui teladan yang positif. Yang kedua, Ingarso Madyo Mangunkarso. Di bagian ini menekankan peran guru sebagai motivator dan pendorong semangat siswa. Guru harus memiliki kemampuan untuk membangkitkan minat belajar siswa, mendorong mereka untuk mengembangkan potensi diri, dan memberikan semangat ketika menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Peran guru tidak berakhir setelah memberikan pelajaran. Guru harus tetap memberikan bimbingan, dukungan, dan pembimbingan kepada siswa di sepanjang perjalanan pendidikan. Mereka ini dapat mencangkup memberikan panduan dalam memecahkan masalah, memberikan nasihat karir, dan membantu dalam pengembangan pribadi siswa. Nah, dengan memahami ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara penghormatan terhadap individualitas bisa dilakukan dengan cara pendekatan pembelajaran yang beragam, mengakui bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Pendidik harus mengadopsi berbagai strategi pembelajaran untuk mencangkup berbagai kebutuhan dan preferensi. Ini mungkin melibatkan kombinasi kuliah, diskusi kelompok, proyek individu, pembelajaran berbasis teknologi, dan masih banyak lagi. Pendidikan yang mendorong pertumbuhan bisa dilakukan dengan cara pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai konsep. Belajar bermakna bisa melakukan dengan cara pemahaman yang mendalam. Siswa berusaha untuk memahami konsep secara menyeluruh daripada hanya menghafal secara mekanis. Mereka mencari arti di balik informasi, mengidentifikasi pola, dan mengembangkan pandangan yang lebih luas. Peran guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan di mana guru mengambil peran sebagai pemandu, penyedia sumber daya, dan fasilitator dalam proses pembelajaran siswa. Dalam peran ini, guru tidak hanya memberikan informasi secara pasif kepada siswa, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendorong eksplorasi, diskusi, pemecahan masalah, dan pemahaman mendalam. Pengembangan karakter dan moral. Pengembangan ini dalam pendidikan adalah proses yang ditujukan untuk membentuk kepribadian siswa melalui pembelajaran nilai-nilai etika, integritas, empati, tanggung jawab, dan perilaku yang baik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki dasar moral yang kuat, mampu membuat keputusan yang baik, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup ini merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Dari masa awal anak-anak sampai usia lanjut, konsep ini mengakui bahwa belajar tidak hanya terbatas pada terhadap pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga meliputi pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman kontinu dalam berbagai tahap kehidupan. Pendidikan seumur hidup ini berarti bahwa pembelajaran berlangsung sepanjang hidup, tidak hanya selama masa sekolah atau kuliah. Ini melibatkan pengakuan bahwa
orang bisa belajar mengembangkan diri di segala usia. Di sekolah saya telah menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang diantaranya adalah pertama, program ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler ini adalah kegiatan pendidikan atau kegiatan di luar kurikulum utama yang diselenggarakan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan-kegiatan ini memberikan siswa untuk berkesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, keterampilan, dan pengalaman di luar lingkup pembelajaran formal di kelas. Program ekstrakurikuler ini dapat memiliki berbagai tujuan, termasuk pengembangan keterampilan sosial, fisik, seni, kepemimpinan, dan keterampilan khusus lainnya. Yang kedua, program pembiasaan. Program pembiasaan di sekolah adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membentuk perilaku positif, norma, dan etika siswa. Tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa cara berperilaku dengan benar, menjaga etika yang baik, dan membentuk kebiasaan yang mendukung lingkungan belajar. Yang program-program ini membentuk siswa memahami aturan sekolah, menghormati sesama, dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi adalah pendekatan di mana berbagai metode dan strategi pembelajaran digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang beragam dan menarik bagi siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, memotivasi siswa, dan membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, proyek-proyek kelompok, presentasi, penelitian mandiri, pembelajaran berbasis masalah, simulasi, dan permainan peran, kolaborasi online, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran visual, pembelajaran melalui seni. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi menghindari monoton dan membuat pembelajaran lebih menarik secara relevan bagi siswa. Dengan mengintegrasikan berbagai metode, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif dan bermanfaat. Berikut adalah contoh pembelajaran melalui media sosial dan website mata pelajaran yang saya ampuh, dan sekolah kami pun menyediakan program pembelajaran yang berbasis e-learning, LMS Moodle, dan tidak hanya itu, peserta didik juga setiap kehadiran ke sekolah mereka mengabsen dengan cara absen elektronik atau menggunakan absen sidik jari. Dan berikut adalah hasil bukti karya siswa yang telah mengerjakan tugas menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari melalui tujuan pembelajaran tersebut. Mengajarkan nilai-nilai etika dan moral kepada siswa untuk membantu mereka memahami perbedaan antara benar dan salah, serta memotivasi mereka untuk mengambil keputusan yang baik. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah tantangan tradisi pendidikan yang tidak fleksibel. Banyak sistem pendidikan masih mengikuti tradisi pembelajaran yang berpusat pada guru dan kurikulum yang menerapkan pendekatan berpihak pada murid, memerlukan perubahan mendasar dalam cara mengajar dan belajar. Dan yang kedua, pendidik yang tidak siap, guru perlu memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mengakomodasi beragam gaya belajar dan kebutuhan siswa. Tantangan ini termasuk pelatihan guru dan pembinaan berkelanjutan agar mereka dapat menghadapi tantangan pendidikan yang lebih inklusif. Yang ketiga, peran siswa dalam proses pendidikan memungkinkan siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam mengarahkan dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Adalah tantangan dalam menggeser fokus dari guru ke siswa. Tantangan yang keempat, persepsi masyarakat dan orang tua. Persepsi yang keliru dari masyarakat atau orang tua bahwa pendidikan yang baik hanya terkait dengan prestasi akademis tinggi dapat menghalangi implementasi pendekatan berpihak pada murid yang lebih holistik. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak kepada murid dengan menggabungkan upaya dari guru, lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Mendirikan berpihak pada murid ala Ki Hajar Dewantara dapat terwujud menciptakan siswa yang cerdas, beretika, dan mandiri. Terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid memerlukan berbagai solusi komprehensif dan
koordinasi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mencapai tujuan yang pertama. Teknologi pendidikan. Memanfaatkan teknologi pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang personal dan beragam. Yang kedua, pelatihan dan dukungan kepada guru untuk menghadapi keberagaman siswa dan menerapkan pendekatan berpihak pada murid. Yang ketiga, mengukuhkan peran sekolah sebagai komunitas pembelajaran untuk membangun lingkungan di masa siswa, guru, dan staf sekolah saling belajar dan mendukung pertumbuhan satu sama lain. Yang keempat, kebijakan pendidikan yang mendukung, yaitu mendorong kebijakan pendidikan yang mempromosikan inklusi, pendekatan berpihak pada murid, dan pengembangan holistik. Akhir kata, menjadi guru sejati adalah pemberitahuan dan teladan. Oleh sebab itu, seorang guru haruslah seorang yang mempunyai kemampuan serta kepribadian yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.